Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas pokok bahasan primal dual. Nah, pasti bertanya-tanya apa itu masalah primal, apa itu masalah dual. Nah, di sini misalkan kita punya masalah program linear dengan fungsi tujuannya itu adalah masalah minimasi. Kalau fungsi tujuannya itu adalah masalah minimasi, maka fungsi pembatas atau kendalanya ini pada samaannya lebih dari sama dengan. Umumnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita berbicara primal. Apa sih itu primal? Primal ini program asal, yaitu fungsi tujuan minimasi tadi dengan fungsi pembatas lebih dari sama dengan. Jadi primal ini merupakan masalah yang kita miliki awalnya, intinya seperti itu, dengan fungsi tujuan minimasi dan fungsi pembatasnya samanya lebih dari sama dengan. Itu yang disebut sebagai masalah primal. Jadi masalah utama yang digambarkan pada soal cerita tersebut ya, atau model matematika tersebut. Jadi masalah utamanya itu seperti apa sih? Nah, itulah yang dinamakan masalah primal. Kemudian dual itu seperti apa sih? Dual ini merupakan lawannya dari primal. Jadi tadinya fungsi tujuannya itu minimasi, maka kalau masalah dual, maka fungsi tujuannya itu adalah maksimasi. Begitu juga dengan fungsi pembatas yang awalnya tadi primalnya pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka di masalah dual ini pertidaksamanya kurang dari sama dengan. Jadi berkebalikan dari masalah primal. Kalau primalnya itu positif misalkan, berarti dualnya itu negatif. Secara simboliknya. Nah, ini hubungan antara primal dan dual. Jadi kalau tujuan primalnya itu maksimasi, maka tujuan dari dualnya ya berkebalikan minimasi. Sedangkan kalau masalah primalnya itu kok pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka batasan di dualnya ini lebih dari sama dengan. Begitu juga dengan kasus yang tujuan primal yang minimasi, sama, jadi kebalikan. Jadi primalnya bagaimana, dualnya berarti kebalikan dari yang primalnya. Oke, mungkin itu. Nah, di sini kita punya soal cerita. PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan dua macam produk, yaitu A dan B. Setiap produk A menghasilkan harga Rp40 dan produk B itu sebesar Rp60. Kedua macam produk tersebut harus diproduksi melalui dua tahap proses, yaitu ada proses 1 dan ada proses 2. Kapasitas dan waktu proses bagi kedua macam produk tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ada proses 1, ada proses 2, kemudian waktu prosesnya seperti itu, kemudian kapasitas per bulan dalam waktu jam itu seperti itu. Sehingga dari kasus verbal ini, kasus cerita ini bisa kita rubah ke dalam bentuk model matematika. Nah, fungsi tujuannya apa? Karena di sini ingin mencari apa? Mencari keuntungan ya, menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Maka di sini fungsi tujuannya adalah memaksimumkan dari Z sama dengan 40A plus 60B kan gitu. Dengan kendalanya yang pertama 3A plus 2B kurang dari sama dengan 2000. Jadi waktu proses antara A dan B itu dibatasi oleh kapasitas per bulan yaitu sebanyak 2000 jam. Kemudian begitu juga yang kendala kedua yaitu A plus 2B kurang dari sama dengan 1000 jam. Dan yang kendala ketiga itu menegaskan bahwa A dan B itu bernilai tak negatif. Selanjutnya, nah model matematika di atas ini disebut model primal atau model utamanya. Dual pada dasarnya adalah masalah penentuan harga, yaitu harga dari sumber-sumber yang dipergunakan untuk bereproduksi secara optimal, di mana harga tersebut merupakan nilai minimum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menambah atau mengurangi sumber-sumber tersebut secara tepat. Misalkan nih ada C dan D sebagai biaya sewa per jam yang harus dibebankan kepada proses 1 dan 2. Karena jumlah kapasitas yang tersedia untuk proses 1 adalah 2000 jam dan proses 2 ini 1000 jam,
maka biaya sewa total untuk kedua macam proses tersebut adalah, misalkan kita di sini kita simbolkan, kita notasikan F, jadi sama dengan 2000 C dan 1000 D kan gitu ya, tambahkan. Selagi F merupakan jumlah biaya sewa kedua macam proses tersebut, maka manajemen PT Maju Jaya tersebut berusaha untuk meminimumkannya. Misalkan jika model primal sebagai pihak penjual yang ingin memaksimumkan laba, jadi tadi kan konsepnya itu PT Maju Jaya sebagai penjual ingin memaksimumkan laba kan gitu. Nah, di sisi lain berarti model dual ini sebagai lawannya. Kalau tadi penjual, maka dualnya ini adalah pembeli kan gitu ya. Lawannya seperti konsep yang sebelumnya yang sudah kita bahas, bahwa kalau primalnya itu ini berarti dualnya adalah kebalikannya kan gitu. Sehingga di sini model dual sebagai pihak pembeli yang menginginkan harga pembelian yang paling minimum. Setiap unit produk A memerlukan waktu 3 jam pada proses 1 dan 1 jam pada proses 2. Sehingga biaya yang untuk menghasilkan setiap unit produk A adalah 3C plus D kan gitu ya. Karena 3 jam untuk proses satunya dan 1 jam untuk proses 2. Nah, misalkan dari pihak pembeli tentu saja harga tersebut tidak boleh lebih rendah dari sumbangan laba yang akan diberikan oleh produk A terhadap penjualan, yaitu sebesar Rp40 bila penjual mendapatkan laba sebesar Rp40 untuk setiap penjualan produk A. Maka tentu saja pembeli menginginkan agar harga yang ia bayar untuk biaya pemrosesan produk tersebut paling sedikit harus sama dengan laba yang diperoleh penjual, yaitu sebesar Rp40. Sehingga apa? Sehingga biaya untuk memproses setiap unit produk A adalah 3C plus D lebih dari sama dengan 40. Dengan cara yang sama, biaya untuk memproses setiap unit produk B adalah 2C plus 2D lebih dari sama dengan 60, dan selanjutnya karena harga tersebut tidak mungkin negatif, maka C dan D itu tak negatif atau lebih dari sama dengan 0. Jadi konsepnya hampir sama. Jadi misalkan kita punya tabel perusahaan pakaian, ini datanya seperti ini kan gitu ya. Kemudian berapa banyak baju 1 dan baju 2 yang harus dibuat agar penghasilannya maksimum. Berarti kalau dilihat dari kalimat ini, itu berarti jelas bahwa nanti fungsi tujuannya itu adalah maksimum. Jadi kalau dilihat dari berapa banyak baju 1 dan baju 2 yang harus dibuat agar penghasilan maksimum, maka di sini jelas bahwa nanti fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan penghasilan. Nah, kita lakukan analisis terhadap masalah yang harus dibahas ini. Jika masalah ini kita anggap sebagai masalah primal, maka tentukan matriks koefisiennya terlebih dahulu. Jadi karena kita membahas masalah primal dan dual, maka langkah pertama kita tentukan matriks koefisien dari masalah primal dulu. Karena yang kita ketahui di awal ini adalah masalah primal kan gitu. Kemudian kita bisa tentukan masalah primal ini, yaitu 2, 1, 16 seperti ini ya kan kendalanya. Kemudian 1, 2, 11 seperti ini, 1, 3, 15 seperti ini. Jadi ini adalah kendalanya. Kemudian fungsi tujuannya 30, 50 ini ya. Nah, dari sini kita akan peroleh fungsi objektif dari dual. Nah, kalau bingung mencari atau menentukan pada tahap 2 ini fungsi objektifnya yang mana sih yang untuk dual kan gitu, maka dari 1 ini bisa kita lanjutkan ke proses 3. Jadi kita rubah, kita balik urutannya jadi 1, 3, 2, 4 mungkin gitu ya, supaya mudah untuk dipahami. Jadi kita rubah matriks koefisien dari masalah primal jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke langkah 3, yaitu merubah matriks koefisien dari masalah dual. Jadi matriks koefisien dari masalah primal itu seperti ini, terus kita transposkan. Jadi dari baris menjadi kolom, dari kolom menjadi baris, sehingga menjadi seperti ini, 2116 jadi kolom 2116 dan begitu seterusnya. Kalau di sini fungsi tujuannya itu adalah 30 X1, misalkan baju 1 itu X1, baju 2 itu X2, maka tujuannya kan 30 X1 plus 50 X2 kan gitu. Ya kan?
Nah, kalau di koefisien matrik dual ini jadinya seperti ini, sudah ditransformasikan, sudah ditranspose, matriks transpose, maka nanti masalah dual minimumnya menjadi seperti ini. Jadi fungsi tujuannya ini tadinya memaksimumkan menjadi meminimumkan. Meminimumkan, kemudian di sini awalnya itu seperti ini, fungsi tujuannya di bawah ini, maka di sini menjadi seperti ini. Kendalanya yang tadi awalnya 3 menjadi 2 seperti ini. Simpel kan ya? Ini untuk pertidaksamaannya awalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Nah, kita lanjutkan ke contoh. Masalah primalnya berarti gimana? Nah, ini kita punya memaksimumkan dari 5x1 plus 12x2 plus 4x3 dengan kendalanya ada 2x1 plus 2x2 plus x3 kurang dari sama dengan 10 dan 2x1 minus x2 plus 3x3 kurang dari sama dengan 8. Sehingga masalah dualnya itu menjadi seperti apa? Kita bisa lihat di sini maksimumnya. Awalnya ini kan maksimum. Kemudian di sini minimum. Berarti gimana? Berarti kebalikannya kan gitu masalah dual itu. Kebalikannya, kemudian kapasitas dari kendala itu menjadi tujuannya kan gitu. Kita bisa rubah ini menjadi bentuk matriks kan gitu. Kemudian menjadi seperti itu. Mudah ya. Ini pertidaksamaannya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Yang awalnya ada 2 kendala, di sini menjadi 3 kendala. Begitu juga untuk yang ini, yang primal di sini meminimumkan seperti ini, maka di sini yang dual akan menjadi memaksimumkan seperti ini. Oke ya, sudah paham ya? Untuk menyelesaikan masalah dual ini sama dengan kita menyelesaikan masalah sebelumnya, yaitu menggunakan metode simplex. Jadi di sini juga kita sama. Misalkan nanti primalnya ini menggunakan metode simplex, ya kan? Seperti biasa maksimum kan gitu. Tetapi untuk dualnya karena minimum berarti kita butuh metode lain, yaitu apa? Metode seperti metode apa kemarin? Metode dua fase, metode dual simplex, ya kan? Metode lainnya yang berkaitan dengan masalah minimum. Kalau masalah primalnya itu minimum, ya berarti sesuai seperti seperti masalah dual yang minimum ini kan gitu. Jadi konsepnya kalau maksimum itu berarti menggunakan metode simplex seperti biasanya, tetapi kalau nanti kita temui baik di primal maupun dual berkaitan dengan minimum, berarti ya mengerjakannya seperti ini. Jadi inti dari masalah primal dan dual ini sebetulnya sama dengan masalah sebelumnya. Hanya saja ini primalnya seperti ini, maka dualnya seperti ini. Ada 2 yang harus kita selesaikan. Kalau kemarin kita kan berkaitan membahas masalah maksimum, masalah minimum kan gitu, menggunakan metode simplex. Nah, kalau di sini kita sudah sudah berkembang. Jadi masalah primalnya misalkan maksimum, kita selesaikan maksimum, kemudian dualnya berarti apa? Minimum. Minimum berarti kita juga selesaikan masalahnya minimum kan. Berarti kita mengerjakan 2, kalau kemarin ini satu, kalau maksimum ya kita kerjakan maksimum kan gitu. Tapi kalau di sini kita kerjakan 2, maksimum ya minimum. Kalau maksimum kita tidak butuh metode lain, ya kerjakan seperti biasa metode simplex. Kalau yang minimum kita butuh bantuan metode lain seperti metode dua fase, dual simplex dan sebagainya. Monggo nanti bisa dicari atau diingat-ingat lagi gitu ya untuk yang minimum. Karena yang minimum itu nanti itu kan tidak bisa menjadi variabel basis karena nanti ada yang bernilai negatif kan gitu. Perlu diingat ulang, intinya konsepnya primal dan dual itu sama dengan metode sebelumnya, kita menggunakan metode simplex gitu ya. Sehingga untuk primal dual ini saya tidak akan berpanjang ria untuk menyelesaikan masalah primal dual karena konsepnya sama persis gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.